Jumpa lagi bersama aku Cornelia. Oke, jadi di malam hari ini kalian lihat jendelanya udah malam. Di hari ini tuh aku mau sesi curhat. Bukan curhat sih, aku mau sharing tentang pola asuh atau pola didik seorang anak. Jadi kan nyambung dari kemarin bahwa bagaimana kita mendekati diri. Maksudnya bagaimana kita untuk bisa dekat sama anak kecil dengan cara apa? Pertama komunikasi, berteman, membuat ide dan mempertahankan komunikasi itu. Nah sekarang aku tuh mau sharing kepada kalian semua, atau aku ingin ngomong aja sih sebenarnya sih, tentang pola asuh atau pola didik kita sebagai orang tua. Walaupun aku belum orang tua, tapi aku punya banyak keponakan, dan aku tahu, dan aku udah lihat, bukan saja aku aku mengetahui banyak banget pola asuh orang tua, baik itu melalui keluarga aku, melalui teman-teman aku, dan melalui apa yang aku rasain juga. Ya, aku juga kan anak. Oke. Jadi di 2023 ini, seperti yang kita ketahui ya, bahwa eh, di dari tahun berapa ya aku lupa, bahwa sudah tidak adanya apa hukuman bagi anak ya, kalau aku nggak salah. Aku udah baca juga sih, maksudnya kepada anak menggunakan rotan, menggunakan sapu, atau pokoknya benda-benda yang secara ya sampai pokoknya menyiksa anak gitu lah, memukul anak, menggigit, atau meng aduh, pokoknya serem banget lah pola-pola asuh yang kayak gitu tuh. Nah, itu ketika anak melakukan kesalahan. Biasanya kan dulu dulu ya, dulu waktu zaman dulu, aku nggak tahu zaman sekarang. Bentar aku minum dulu. Ya, gitu. Buat aku ambil ini dulu ya tuh. Oke, balik lagi. Jadi, kalau dulu kan kita tuh dihukum ya. Kalau aku biasanya dihukumnya tuh gini. Untungnya kalau di aku curhat nih jadinya. Kalau aku, mama sama papa aku tuh punya pola asuh yang aku akui, dan aku sungguh bangga sama pola asuhnya. Karena apa? Karena kalau papa aku tuh orangnya punya cara sendiri untuk mengasuh kita. Mama aku juga gitu, tapi emang lebih parahnya ketika yang marah mama. Yang marah, kalau mama tuh dipukulnya luar biasa guys. Kalau dibilang dipukul pakai rotan pernah, dipukul sampai pakai paring pernah gitu kan, sampai minta ampun gitu kan, pernah. Tapi sama papa itu beda banget. Papa itu tipe orang yang eh, dia dia kalau kalau mau marah itu dia ngomong kayak kita, ngomongnya baik-baik, jadi kayak kasih kita arahan gitu, gimana harus bertindak, ini salah, ini nggak boleh, ini benar, ini harus gimana gitu. Itu papaku tuh kayak my friend, because dia pokoknya sebagai teman cerita, pokoknya teman berbagi lah gitu, papaku. Cuma aku emang sempat pernah, waktu aku SD, aku ingat itu pertama kalinya dan itu terakhir kalinya papa aku pukul aku inget. Tapi papa aku tuh selalu bilang sama mama ya, kalau kalau mama marah sampai pukul aku gitu, bilang sama mama, nggak boleh pukul di kepala, nggak boleh, kalau pukul pukul aja di kaki atau di tangan, itu nggak apa-apa, tapi nggak boleh di kepala gitu katanya. Terus aku balik lagi ya ke cerita yang papaku waktu SD. Jadi dulu waktu SD, aku kan SD-nya nggak terlalu jauh dari rumah, setidaknya bisa pergi, bisa diantar jemput jalan kaki juga bisa kan, tapi lumayan. Lalu yang biasa jemput aku tuh papa, karena kan mama kerja, papa memang kebetulan udah nggak kerja lagi, udah nggak kerja, jadi papa yang jemput aku. Nah ketika papa aku jemput aku, jadi hari itu tuh hujannya besar, dan aku sama teman-teman aku ini pulangnya jalan, jadi kita tuh berlawanan jalan gitu sama papa. Mungkin pas papa jemput aku tuh lagi jalan ke arah lain, jadi aku tuh lama banget di tempat sana, pokoknya
kita tuh puterin lingkungan aku tinggal sampai hujan itu. Jadi hujan kan besar ya, kita main di hujan, jadi anak-anak kecil, anak SD main di hujan. Terus aku udah basah nih dari atas sampai bawah nih, sampai di rumah yang aku takut ini benar-benar terjadi. Dan itu pertama kalinya dan itu terakhir kalinya juga aku dipukulin oleh papa aku dipukulin pakai sendal yang kalian tahu papa aku tuh punya sendal sendal plastik yang plastik gitu kan. Dipukulin di kaki, dipukulin dipukulin karena emang sih salah kan, aku salah kan, papaku kan jemput terus aku mandi hujan terus pulangnya lat gitu kan, akhirnya papaku marah. Dan setelah dipukulin aku papaku langsung masak air panas terus aku dimandiin sambil dibilangin pokoknya dinasihatin gitu lah. Jadi pola asuh papaku tuh kayak gitu. Nah, kalau mamaku beda. Kalau mamaku salah dipukulin sampai mamaku tuh puas. Sama mamaku puas. Itu mamaku. Beda sama papa. Nah, itu kan pola asuh zaman dulu ya. Maksudnya zaman aku. Aku kan kelahiran 97. Zaman-zamannya 2000-an, 2000 belasan ya. Itu ya, gitu ya maksud aku. Tapi kan sekarang itu generasi yang baru dan apa ya, kita nggak tahu ya di pola asuh yang seperti itu kan. Kalau aku untungnya aku di sini papa sama mama itu nggak terlalu apa ya, nggak terlalu main tangan sih, maksudnya paling kalau pukulnya di kaki gitu tapi nggak sampai apa, biasa kan ada yang kayak tendang gitu gitu kan, nggak sampai kayak gitu untungnya di aku, untungnya di keluarga ini. Jadi aku nggak sampai kayak gitu. Mama cuma pukul sampai pakai ring biasanya, pakai ring itu sampai emang puas, sampai mamaku puas baru selesai. Nah kalau papa enggak kan, papa sekali aja tuh pukul aku. Dan mamaku tuh kayak sistemnya gini, aku kan dulu berdua sama kakak aku juga cewek. Kita kalau salah jangan aku yang salah gini, kita berantem lah. Eh, kita berantem atau ada yang salah gue gitu, intinya kayak gitu. Yang dipukulnya tuh bukan cuma aku atau cuma kakakku yang salah, tapi berdua dipukul, kita berdua dipukul. Akhirnya apa, gak jadi gak jadi berantem, udah dipukulin dulu. hmm. Terus balik lagi, itu kan zaman dulu ya, itu zaman dulu yang aku tahu sistem sistem apa, pola asuh orang tua tuh kayak gitu, bahwa katanya tuh perawatan itu sebenarnya salah satu hal yang paling penting dalam mendidik. Emang iya sih, memang benar ketika kita dipukul. Ada sih orang-orang yang mungkin sukses ketika mereka punya pola asuhnya seperti itu, dan itu menjadi tolak ukur bahwa mereka bisa sukses karena mereka dulu di apa ya, di, di ditekan atau mereka di push dengan sesuatu yang membuat mereka bangkit menjadi yang lebih baik gitu. Tapi ada juga orang-orang yang emang mereka melewati masa itu, tapi ada yang tersisipkan, yaitu hal-hal yang mereka bawa dari masa kecil dan itu menjadi inner child mereka. Nah, contohnya kayak aku juga, aku punya inner child yang membuat aku sekarang itu didiagnosa mengalami gangguan mental karena aku punya pengalaman masa kecil. Dan nggak sepenuhnya karena bukan karena pola asuh orang tua aku ya, bukan ya, tapi karena hal lain gitu. Nah, balik lagi sekarang aku mau bilang 2024, 2024 udah mau 2024 aja ya, 2023 ini udah 2023, tapi apakah masih ada yang kayak gitu, yang pola asuhnya harus main pukul, harus dihina, harus dimaki, di, di apa namanya sih, dipukulin gitu atau digigit atau diapain gitu supaya sadar, aku dipakai ring atau dipukulin pakai apa gitu. Kalau masih ada nggak sih? Nah kalau masih ada, sebenarnya masih ada sih, masih banyak orang atau masih banyak tetangga, keluarga, temen, siapapun di luar sana yang punya pola asuh seperti itu. Padahal kita kan tahu bahwa um, sekarang itu pola asuh anak itu banyak cara untuk kita merespon anak ketika anak itu meminta sesuatu, atau cara kita merespon anak kalau anak itu berbohong, atau cara, pokoknya banyak cara
materi-materi parenting itu tuh banyak di sosial media atau di platform apapun itu yang bisa kita pakai untuk kita jadikan pengetahuan sebagai orang tua, sebagai ya orang tua ininya. Yang paling penting sih orang tua, karena kan orang tua yang mendidik dan membesarkan anak gitu. Tapi sayangnya masih aja ada orang-orang tua di luar sana yang mendidik anaknya menggunakan kekerasan, padahal kan hal itu kan sebenarnya nggak bagus, karena kita emang bisa bisa aja kita memukuli mereka, badan mereka sakit atau um, badan mereka memar dan sebagaimanapun, pokoknya tindakan-tindakan kekerasan yang ya banyak sih, banyak banyak kasus kayak gitu sih sebenarnya. Kalau kita nonton berita ada yang sampai bisa membunuh anaknya sendiri gitu kan, itu mungkin juga karena faktor stres, karena ekonomi atau faktor-faktor lain kita nggak tahu ya. Tapi intinya pola asuh ketika kita mengasuh anak dengan cara dididik keras seperti itu, anak itu akan mengcopy paste hal tersebut, dan ketika dia dewasa besar kemungkinan dia akan melakukan hal yang sama. Jadi ketika kita dididik dengan cara yang keras, kita pasti akan mendidik anak kita juga dengan cara yang keras, kecuali mungkin kita udah belajar untuk oh kalau ini tuh sebenarnya nggak boleh kayak gini, kayak gini kan. Tapi kebanyakan itu seperti itu. Jadi pola asuh, pola didik anak itu sangat penting ketika kita menjadi orang tua. Aku tuh ngomong, memang aku bukan orang tua ya, tapi aku ngomong karena aku hidup, aku punya banyak hal yang maksudnya aku punya banyak hal yang aku lihat, aku rasain gitu gitu. Jadi aku tahu pola asuh yang gimana yang menurut aku baik dan pola asuh. Aku nggak bilang bahwa mama papaku itu pola asuhnya the best gitu, enggak. Tapi aku bilang untung aja aku punya papa dan mama yang pola asuhnya nggak membuat aku gimana gimana gitu. um, Papa sama mamaku tuh selalu percaya sama aku, tapi mama sih agak agak gimana gimana gitu ya, mungkin karena cewek ya. Tapi kalau papa dan tapi papa sama mama itu nggak pernah ngelarang aku untuk berteman dengan cowok. Itu yang aku suka dari mereka. Kenapa? Karena mereka percaya bahwa aku akan baik-baik aja sampai aku kuliah gitu. Ya teman-teman cowok aku pada main ke rumah ya gitu, karena mereka nggak gimana ya, mereka tuh nggak tertutup dan kita tuh bisa bebas ngapain aja, mau ngapain, mau apa terserah. Yang penting apa, yang penting belajar, nilai nggak boleh turun, itu aja itu yang selalu diajarin sama papa. hmm. Terus satu hal lagi yang aku kecewa ketika ada orang tua yang melihat anaknya dipukul, atau kayak jadi pasangan ya, contohnya pasangan suami dan istri melihat anaknya dipukul terus nggak cuma terima aja atau nggak dibantu atau gimana gitulah, atau mungkin dia takut juga, atau mungkin akan dibantai juga, nggak ngerti, pokoknya ini kayak gitu. hmm jadi sebenarnya ini ceritanya nih random aja ya guys, jadi kalian dengar aja, ini cuma curahan hati aku aja, aku pengen ngomong tapi aku nggak tahu mau ngomong siapa, gua nggak siapa sih, aku lagi suka kayak gini, kayak lebih nyaman aja aku ngomong ya gitu. Jadi dan satu hal lagi, ya kalian sudah punya anak, cobalah untuk ketika anak kalian itu ingin sesuatu dan kalian nggak bisa memenuhi pilihan tersebut, ingin sesuatu dan anak kalian nggak bisa memenuhi, jujur aja kepada anak kalian itu, jangan kasih harapan. Nah itu salah satu hal yang aku selalu ngomong kepada kakak ipar aku gitu kan, jangan kasih harapan untuk keponakan aku. Contoh kecil aja kayak gini, aku mau ke Indomaret, aku mau keluar dari rumah, maksudnya mau keluar, mau jalan gitu sama teman-teman, terus keponakan aku ngomong gini ke aku, kakak mau kemana gitu kan, aku mau kesini, terus aku bilang ke dia aku mau kesini gitu, langsung dia bilang, ih
sama Iku gitu kan. Sebelah nggak bisa gitu, nanti Tata bawa ini aja, Tata beliin ade cimori gitu kan, contohnya ya, contohnya gitu. Nah ketika aku udah bilang nanti aku bilang dia cimori, aku harus beli, aku udah rapin itu sama dia. Jadi ketika aku janjiin dia beli cimori, aku pulang harus beli cimori apapun yang terjadi. Walaupun aku udah sampai di depan rumah, aku kalau masih mau sampai depan rumah so aku lupa, aku balik lagi, nggak apa-apa tuh, aku balik lagi bawa motor, terserah dah. Berarti aku dapat cemuri, terus aku pulang aku kasih ke dia. Karena menurut aku salah satu hal yang paling pentingnya itu, yaitu juga kita kan berikan janji nih, janji kepada anak bahwa kita akan membeli dia ini sesuatu, ya kita juga harus menepati janji itu supaya dia dia apa dia menjadi seorang yang gak ingkar janji. Jadi ketika dia udah berjanji, dia akan tetap mengingat hal itu, walaupun emang kita sebagai orang dewasa kita kadang memang sering ingkar janji atau kita melakukan hal yang tidak diinginkan gitu. Tapi gak apa-apa, kita masih punya kesempatan untuk berbuat sesuatu kepada orang-orang kita sayang, untuk menjadi yang lebih baik dari kita. Benar gak sih? Benar gak? Terus yang kedua itu kan iya pokoknya itulah. Terus yang berikutnya, ketika anak salah. Nah ketika anak salah, apakah kita harus seperti zaman tempo dulu yang menggunakan ring kayu, apalagi hanger, sapu, lama-lama pisau, banyak banget, gila banget. Itu tuh udah nggak ada zaman lagi guys, udah nggak ada zaman lagi. Sekarang itu zamannya parenting, dimana ketika anak itu salah atau berbohong, jangan langsung ngejudge mereka, karena orang yang ngebohong itu nggak akan bisa banget ngomong benar kalau kita langsung menjudge mereka gitu. Aku sih memang sih, aku jujur ya, aku tuh sering banget kayak, mungkin ada beberapa kali aku kalau berasa dibohongin, karena aku yakin, karena aku udah yakin gitu, aku udah cari bukti gitu. Tapi ya gitu dah, hanya seperti itu. Jadi bagi orang tua, kalau anak kalian berbohong, jangan langsung menjudge mereka bahwa mereka bohong. Coba cari tahu dulu, pastikan dulu apakah mereka berbohong enggak. Kalau memang benar mereka berbohong, pasti mereka itu apa ya, kalian coba untuk di talk dulu, di talk apps, saya ngomong dari hati-hati gitu. Karena anak zaman sekarang itu nggak bisa diajak dipukul lagi, dipukulin malah lebih parah. Kalau dipukulin, mereka tuh lebih parahnya mereka akan cari kenyamanan di luar, bukan di rumah. Kalian tahu nggak orang tua? Nah jadi lebih baik kalian itu bicara baik-baik, ngomong ke mereka kenapa gitu. Atau kalian bisa aja sih punya trik kayak, um, misalnya kalau anak kalian tuh berbohong tentang sesuatu, terus kalian bilang gini, kalian ngomong sama dia, eh, kalian cerita tentang anak teman kalian, tapi sebenarnya ini kalian lagi cerita tentang anak kalian sendiri, di dekat dia gitu, dengan dekat dia. Terus kalian tanya pendapatnya dia, nah dia pasti dengan sendirinya akan kayak tersadar bahwa ternyata ya aku lakukan itu salah. Kalau emang dia lakukan salah, dia akan ngomong, dia akan bilang. Kalau nggak bilang, dia jangan langsung bilang kamu juga gitu kan, enggak gitu caranya, enggak. Kalian harus apa ya, ngomong secara baik-baik. Pokoknya ngomong secara baik-baik, terus aja ngomong secara baik-baik. Kalau emang nggak bisa ya dipukulin aja, nggak apa-apa. Enggak, kalian harus ngomong secara baik-baik, karena tuh, kenyamanan di rumah itu salah satu hal yang sangat dibutuhkan setiap anak sih. Aku emang bukan anak yang, maaf ya, broken home, bukan. Tapi aku punya sekelilingin orang yang aku temuin banyak yang kayak gitu, dan aku tahu cerita mereka, aku ngerti apa yang mereka rasain, walaupun sebenarnya aku nggak bisa rasain sebenarnya, tapi aku ngerti apa yang mereka rasain. Karena kalau dibilang mau ngerasain, kita nggak bisa, aku nggak ngerasain apa yang mereka rasain itu
yang mereka rasain. Aku nggak bisa, aku nggak ngerasain hal itu. Cuma aku ngerti apa yang mereka rasain sebagian orang. Tapi banyak juga yang dari mereka, yang teman-teman aku, yang teman tahu saudara yang punya keluarga seperti itu, mereka mau bangkit, mereka mau menjadi orang yang lebih baik, mereka mau jadi orang yang berbeda dari orang tua mereka. Karena apa? Karena semua orang itu punya hak dan punya pilihan untuk menjadi lebih baik. Kalau kita hari ini salah, kita kalau besok bangun, berarti kita masih diberi kesempatan loh untuk menjadi lebih baik. Bener nggak? Jadi um, semoga di luar sana, kalaupun masih ada orang tua yang punya pola asuh didiknya tuh keras, nggak bisa ngomong halus. Sebenarnya bukan nggak bisa ngomong halus sih, emang ada sih orang tua yang dia tuh emang ngomongnya kasar ya. Mama aku ngomongnya kasar loh, mama aku tuh ngomongnya kasar sebenarnya, tapi diimbangi sama papa yang ngomongnya halus. Maksudnya ngomongnya apa, kita bisa ngerasa, kita bisa ngerasa ya, semua orang bisa ngerasa. Semua orang itu bisa ngerasain hangatnya seseorang ketika dia ngomong. Bukan aku aja, tapi semua orang. Aku bisa rasa ketika seseorang ngomong sama aku, ini dia tuh benar-benar nyaman ngomong atau enggak. Aku bisa tahu sebenarnya. Dan kalian semua juga bisa kayak itu. Nggak, pokoknya intinya seperti tadi ya teman-teman, guys. Ini curhatan hati aku, karena aku sedih banget ketika aku kalau mendengar ada yang sampai di 2023 ini masih ada yang punya pola didik anak itu dengan cara kekerasan. Aku sangat sedih banget dan aku kecewa banget karena apa, mereka nggak pernah mau belajar untuk parenting. Mereka nggak belajar bahwa setiap anak yang dididik dengan kekerasan itu pasti akan membawa kekerasan itu juga dalam hidup mereka di depan gitu. Kita nggak tahu ya, kebanyakan juga seperti itu, maksudnya 80 berapa persen gitu lah, tapi nggak semua ya. Ada juga yang ketika mereka yang hidup dalam dunia, maksudnya dididik keras gitu, mereka jadikan itu sebagai sesuatu untuk menjadi lebih baik. Tapi ada juga yang menjadikan itu untuk jadi sesuatu yang tidak baik. Jadi kita nggak tahu nih anak yang kita didik ini nanti dia jadikan kekerasan itu sebagai yang mana. Nah, ketika kita nggak tahu, lebih baik kita pilih jalan tengah itu dengan apa? Dengan belajar ilmu parenting. Aku nggak mau belajar dulu deh, aku soalnya kan belum nikah. Maksud aku tuh kalian ya yang sudah nikah, yang sudah punya anak, supaya janganlah mendidik anak. Akhirnya kan anak itu ketika di luar bisa kelihatan gitu loh, bisa kelihatan oh ini dididiknya gimana gitu. Bukan menjat juga sih, cuma kadang bisa tahu cara didiknya gimana. Jadi gitu, bagi aku mau kasih genapin aja setengah jam supaya kalian harus curhatan aku yang banyak, panjang banget gini. Cuma rasa lucu aja ya ketika ada yang kayak gitu, masih ada kayak gitu di 2023 loh, 2023, di aku udah umur 26 tahun. Semoga banget aku dapat seorang yang nggak punya pola pikir bahwa kekerasan itu harus ada dalam mendidik anak. Emang harus sih, sebenarnya bukan kekerasan, tapi disiplin, ketegasan. Itu bukan kekerasan, beda. Kekerasan itu pukul, cambuk, gak bisa, gigit, aneh banget. Dan ya kanibal ya, itu tuh kekerasan. Kalau kalau apa yang aku bilang, nah kalau disiplin kan, kayak pulangnya jam berapa gitu kan, itu nggak apa-apa, disiplin. Terus tegas, kalau bilang besok jangan keluar nggak apa-apa, tapi ada alasannya, kasih arahan supaya anak kita tahu gitu, kenapa papa sayang tuh nggak izinin keluar besok, kenapa. Oke, jadi gitu ya guys, udah mau 30 menit, kita 30 menit aja. Terima kasih sudah menemani aku ngobrol, dan terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai, kalau kalian menonton video sampai habis. Tapi kalau nggak habis juga nggak apa-apa, karena aku juga cuma ingin ngobrol aja sih sambil melihat muka aku. Oke, bye bye, kita hitung mundur.
Kita tunggu aja sampai selesai. Dan ini udah mau selesai, dadah.